Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Zoom Al-Hasani pada pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu dari satu-satunya mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini. Jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari bersama-sama kita menyimak, kita mendengarkan ayat yang akan diuraikan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Pagi hari ini Bapak Ustadz didampingi oleh Bapak Mas Duki Wahidin. Sebelumnya mari kita sapa Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam keadaan sehat beserta Amin, keluarga. amin. Itu juga kita semua ya Bujut, semua keluarga Al-Hasani, sehat walafiat semuanya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum Bapak Mas Duki Wahidin. Belum ada suaranya. Masih ketutup mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap Bapak. Insya Allah Ibu Ucut. Iya, baik. Baik Bapak dan Ibu, mari kita langsung saja masuk ke acara yang berikut. Kita serahkan kepada Bapak Ustadz untuk acara pembahasan ayat secara gramatikal. Pak Ustadz silakan. Syukran Bujut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya yang pada pagi ini kita masih nikmati, masih kita rasakan, yaitu nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat tersebut. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Alhamdulillah, dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita sholat, mudah bagi kita berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Dan kita juga mudah menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita nggak suka berjudi, kita nggak suka minum khamar, kita nggak suka berselingkuh, karena itu larangan semuanya. Maka kita jauhi. Alhamdulillah, kita punya kekuatan menjauhi itu semua. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan kita diberikan oleh Allah juga nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita gunakan sebaik-baiknya, dan kita jadikan hari kita adalah hari-hari bernilai ibadah. Setiap kegiatan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, semuanya ada nilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, khusus kita
Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat senang bersama Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan lah yang tertarik hatinya dengan Al-Quran. Alhamdulillah, dan berikan nikmat itu. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pengen bertemu dengan beliau nanti di yaumul hisab, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa. Semoga kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, apa modal kita? Tinggi betul visi kita. Tinggi cita-cita kita. Modal kita cuma satu, Pak, mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Nabi Muhammad sangat mencintai Al-Quran. Beliau lah pelaksana utama Al-Quran. Beliau sudah melaksanakan apapun yang ada dalam ayat. Nah, kita ikuti beliau. Mudah-mudahan kita Allah kabulkan orang yang nanti diberikan oleh Allah dan dekat dengan Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat An-Nisa ayat 45. Bersama saya sudah hadir Pak Mas Luki Wahidin. Assalamualaikum Pak Mas Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Mas Luki, berapa usia Bapak sekarang? 65, Ustaz. Wis, alhamdulillah. Tapi saya lihat wajahnya kayaknya 33. Nggak tahu nih, masih muda. Sehari-hari sekarang Pak Musyiki sebagai apa Pak Musyiki? Kalau secara resmi sudah pensiun, Ustaz, dari perusahaan. Tapi ada beberapa kegiatan yang kadang-kadang. Perusahaan apa itu? Perusahaan konsultan, Ustaz. Hah? Perusahaan konsultan. Oh, konsultan di bidang pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Konsultan ya, bagus. Berarti kita memberikan service excellent ya. Karena kita jualkan jasa ya. Jasa ya. Kita berikan kepada orang jasa, maka kita punya service excellent, service yang sangat prima ya. Oke Pak Mas, kapan masuk Al-Sani Pak Mas Diki? Bulan Juli tahun 2022 Ustaz. Itu bareng si istri atau belakangan? Duluan saya Ustaz. Oh, Pak Mas Diki yang ngajak istri atau istri yang ngajak Pak Mas Diki? Pak Mas Diki berarti dapat dari siapa Pak Mas Diki? Dari Mbak Kodar Ustaz. Oh, Mbak Kodar. Semoga Pak Mas Diki dan Bu Kodar bisa istiqamah bersama Al-Quran ya. Terima kasih Ustaz. Oke. Sudah siap ya Pak Mas Diki ya untuk membawakan ayat An-Nisa 45 ini ya? Insya Allah Ustaz. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat sepertinya saya serahkan Pak Mas Diki. Silakan Pak Mas Diki. Mungkin bisa dibantu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebelum kami mengawali acara ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak dan Ibu saya almarhum Ustaz. Mudah-mudahan amal kami bisa mengalir ke. Amin, amin, amin ya Allah. Bapak saya itu seorang pejuang kemerdekaan dan juga anggota Partai Masyumi. Mereka mengagumi sekali orang Padang Ustaz, seperti seperti Hamka, kemudian Agus Salim, Muhammad Nasir. Alhamdulillah sekarang anaknya bisa ngumpul juga dengan orang Padang yang hebat-hebat Ustaz. Yang kedua, kalau kenangan saya terhadap Ibu Ustaz, itu waktu beliau di akhir hayatnya, beliau sedang banyak juga mempelajari kitab
gundul waktu itu. Intinya terjemahan daripada ayat Al-Quran, dan saya melihat kebahagiaannya, Ustaz. Jadi alhamdulillah saya juga merasakan bagian, dan kalau saya melihat ibu-ibu di sini, jadi ingat ibu saya begitu bahagianya ketika seorang ibu mempelajari Al-Quran, dan insya Allah ini akan menginspirasi pada anak-anak dan Amin. cucunya untuk juga mempelajarinya. Amin ya Allah. Pak Ustadz, apa Helmi belum ya? Belum muncul? Oh iya. Selanjutnya kami Ya, ucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Al-Hasani. Pak Ustadz, kalau saya melihat ini konteksnya dalam sejarah, di dalam perkembangan kebangkitan Islam, itu Muhammad Abduh yang lahir 1949, itu memulai kebangkitan Islam dengan kembali kepada Al-Quran. Tapi sudah hampir 150 tahun atau lebih, tetap saja orang Islam belum berkembang karena kembalinya sebetulnya belum kepada intinya, belum pada mempelajari secara jelas isi Al-Quran. Dengan terobosan Ustadz ini, kami berharap ini akan bisa menjadi gerakan massal dan akan kembali ke jalur kebangkitan Islam. Amin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Umi Linda, tentu saja sebagai pendamping, kami doakan semoga semua amal Buya dan Umi Linda bisa mendapatkan pahala itu. Amin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pembimbing kami di kelas pagi senior, Bu Aini, Bu Pepe, kemudian juga pembimbing gramatikal yang lain seperti Ustadz Husen, kemudian Ibu Wati, dan lain-lain. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pembimbing tahsin, tidak lupa karena ini sejalan dengan gramatikal. Juga kami ucapkan terima kasih kepada ketua kelas kami, Ustadz Pak Fauzi, yang dengan bijaksana dan berwibawa memimpin kami sehingga kami ada di dalam bus bahagia ini setelah bersama-sama masih utuh, Ustadz, sejak kira-kira setahun yang lalu. Pada pagi ini teman-teman kami ini, Ustadz, sudah sepakat berseragam biru, Ustadz. Seragam berjilbab biru. Biru bukan sembarang biru. Biru langit tanda cinta ilahi. Mencari ilmu bukan sembarang ilmu. Mencari ilmu di Sentul City. Amin. Ngaji bukan sembarang ngaji. Ngaji Al-Quran kalam ilahi. Ngaji bukan sembarang ngaji. Ngaji menerjemahkan Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Mari selanjutnya ikuti uraian kami berikut ini. Bisa agak besar, Ustadz Ani ya, Pak Helmi? Bisa, Pak. Dia kan image. Oh gitu. Iya. Kecil sekali. Baik, kami mulai baca surat An-Nisa ayat 45. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Selanjutnya, surat ini kami penggal ke dalam dua bagian. Kami bagi dalam dua bagian. Bagian pertama, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Penggalannya adalah wa, kemudian Allahu a'damu bi'a'daikum. Terdiri dari 5 penggalan. Penggalan kedua, wa kafa billahi waliyau wa kafa billahi nasira. Penggalan ke-6 wa, penggalan ke-7 kafa, selanjutnya bi, kemudian selanjutnya Allahi, kemudian waliyan, selanjutnya wa kafa
kemudian bi Allahi nasiro. Ini terdiri dari bagian kedua ini terdiri 10 penggalan, penggalan ke-6 sampai penggalan ke-15. Selanjutnya masing-masing penggalan ini kami uraikan. Wa, penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Kemudian Allahu merupakan Allah. Allah ini berharokat dhammah dengan ini berarti merupakan pelaku dari kalimat ini. Penggalan ketiga a'lamu, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Harokatnya harokat dhammah yang menandakan bahwa ini merupakan keterangan subjek. Kemudian akar katanya alama, polanya pola kata kerja fa'ala, pola kata benda superlatifnya af'alun. Ini sesuai dengan buku materi halaman 39 yang di situ menyampaikan tentang bentuk-bentuk kata benda superlatif. Artinya di dalam kamus Munawir halaman 1967 lebih mengetahui atau maha mengetahui. Kemudian penggalan keempat bi merupakan huruf jar yang artinya dengan, dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai terhadap. Kemudian penggalan kelima merupakan kalimat majemuk a'daikum, terdiri kata benda majemuk a'daikum, terdiri dari dua kata, yaitu pertama kata benda a'dai, kemudian disambung dengan kum, merupakan kata ganti. A'daikum, a'dai merupakan kata benda, kata kerja, objek jamak. Harokat kasroh pada a'daikum, pada a'dai, karena sebelumnya didahului oleh huruf jarbi. Akar katanya adawa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Kemudian pola kata benda jamaknya af'alun. Dan selanjutnya untuk kum merupakan kata ganti orang kedua jamak atau kalian semua. Dengan demikian a'daikum artinya musuh-musuh kalian. Dengan demikian pada penggalan pertama wallahu a'lamu bi'a'daikum yang mempunyai subjek Allah, kemudian ada keterangan subjek a'lamu dan kemudian objeknya a'daikum, artinya dan Allah lebih mengetahui terhadap musuh-musuh kalian. Kemudian selanjutnya bagian kedua dulu Pak Helmi. Wa kafa billahi waliyau wa kafa billahi nasiro. Bagian kedua, wa merupakan huruf bermakna artinya dan, kemudian kafa bentuknya KKL, harokat yang ini ditandai oleh harokat fathah pada huruf pertama dan ketiga. Pelakunya huwa, akar katanya kafaya, polanya fa'ala, kemudian artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 579 cukup atau memadai. Kemudian penggalan ke-8 bi merupakan harokat jar, bi merupakan huruf jar artinya dengan. Dan Allahi, Allahi berharokat kasroh pada akhir, pada huruf akhir karena didahului oleh huruf jarbi.
Kemudian waliyan, waliyan ada domahnya, merupakan bentuk kata benda pelaku aktif objek. Tanda objeknya ini ditandai dengan fathah lain di akhir kata. Kemudian ciri pelaku aktifnya adalah li. Akar katanya walaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kemudian pola kata benda pelaku aktifnya fa'ilun. Di Mahmud Yunus halaman 507 artinya pelindung. Selanjutnya pada penggalan ke-11 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Selanjutnya kafa merupakan bentuk KKL, ciri KKL-nya fathah pada huruf pertama dan ketiga. Pelakunya huwa. Akar katanya kafaya. Dan polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 379 cukup atau memadai. Kemudian selanjutnya penggalan ke-13 bi merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-14 Allahi, Allah di sini berharokat kasroh pada akhir kata yang karena didahului oleh huruf jar bi. Dan selanjutnya pada penggalan terakhir penggalan 15 nasiron. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya pada fathah lain di akhir kata yang menunjukkan ini merupakan objek atau dalam hal ini adalah keterangan dengan ciri pelaku aktifnya si. Kemudian akar katanya nasoro, pola kata kerjanya fa'ala, kemudian pola kata benda pelaku aktifnya fa'ilun. Di halaman 459 artinya penolong. Dengan demikian, pada ayat kedua ini bisa diartikan sebagai berikut. Dan cukup Allah sebagai pelindung, dan cukup Allah sebagai penolong. Ada bahasa sedikit memang di sini subjeknya tidak ditaruh di depan di dalam secara bahasa Indonesia biasanya subjek di depan jadi Allah cukup sebagai penolong. Cuma di sini cukup karena secara gramatikal kafa ada di depan dan ini lebih menekankan pada arti cukupnya itu sehingga lebih cocok diartikan sebagai dan cukup Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Dengan selanjutnya sudah selesai uraian paling dua bagian ini. Kami lanjutkan dengan arti keseluruhan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasiron. Dan Allah Maha mengetahui musuh-musuh kalian semua dan cukup Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Masuki? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Gimana rasanya ini? Alhamdulillah Ustaz. Pak Masuki bertabareng sama istri dapat dukungan penuh dari istri nih kayaknya ya. Insya Allah Ustaz. Ustaz. Saya tertarik tadi Pak Masuki mengenai bapak atau ibunya yang rajin sama Quran. Gimana kira singkat ceritanya itu Pak Masuki? Oh baik Ustaz. Jadi kalau bapak saya sebetulnya background-nya pesantren Ustaz. Ya. Cuma kemudian waktu revolusi 45 kan kemudian menjadi tentara belajar latihan tentara di Bogor, ya kemudian menjadi gerilyawan AOI waktu itu angkatan umat tentara umat Islam di daerah Kebumen, yaitu sebagai benteng Ustaz karena di Gombong kan perbatasan antara penguasaan Belanda dengan Republik. Jadi
bergerilya sampai Jawa Timur naik kuda. Kalau Bapak saya terus cerita, istri sangat mendukung Ustadz, karena sering sekali kan kalau zaman dulu tentara itu sering bawa rombongan dan biasanya makan-makan terus di rumah itu. Oh, Dia kan makan segala macam gitu. dapat penghargaan dari pemerintah Ya, veteran Ustadz. veteran ya. Ya. Kalau Ibu Ibu aktif di Aisyah, dan yang saya itu Ustadz, terima kasih Bapak. Sebetulnya kita memulai mungkin bisa dari kecil saja, tidak harus besar, karena pengalaman dari ibu saya itu dan Bapak dan keluarga Muhammadiyah di Ibu Pen memulai klinik pengobatan yang sebenarnya waktu itu kecil, tapi sekarang sudah menjadi rumah sakit yang cukup besar, berlantai 4. Ustadz. Artinya ketika kita memulai, nanti akan ada yang meneruskan dan Ya. mudah-mudahan jangan yang Ustadz itu apalagi begitu dilahirkan juga sudah sekarang sudah sangat besar, mudah-mudahan makin berkembang ke seluruh. Saya merinding juga tadi kalau didoain. Saya pernah dengar itu setiap 100 tahun sekali muncul mujahid baru, pembaharu. Nah, Bapak doain saya tadi, ya mudah-mudahan ada terobosan dari kita tentang aturan itu mudah ya. Karena kita dengar sekarang, ya mungkin bukan orang ya, oknum ya, mengatakan aturan itu susah, padahal dia mudah. Makasih doanya Pak Mas Duki ya. Ya, Mudah-mudahan Ustadz. kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi yang disampaikan segi gramatikanya, saya hanya menambahkan segi konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, dan Allah. Kalau wallahi demi Allah, di wallahu dan Allah a'lam. Ini superlatif ya, maha mengetahui atau yang mengetahui, yang sangat mengetahui bi'adaik, dengan musuh-musuh kalian. Nah, ayat sebelumnya kan tadi, apakah kita melihat orang-orang yang datang kitab pengen kita kembali ke agama yang sesat, dia pengen menyesatkan kita sesat-sesatnya. Allah tahu itu, wah itu adalah musuh kita, musuh secara repetik ya, musuh akidah, bukan musuh tubuh perang ya, tapi musuh akidah. Wah, mereka menginginkan kita ke agama mereka, jadi kita bersabda. Jadi Allah tahu itu. Maka setelah kita tahu itu, wakafa billahi wa cukuplah bagi Allah, bagi kita Allah sebagai pelindung, melindungi akidah kita. Jadi kita nggak mau mengikuti jejak mereka. Kemudian wakafa billahi nasyira, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jadi pelindung kita Allah, penolong kita Allah, apalagi yang kita ragukan ya. Kalau Allah sudah berkehendak, satupun nggak ada yang bisa mengalahkan. Nah itulah akidah kita selalu berlindung kepada Allah dan selalu minta tolong kepada Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sedang belajar, dan kalaupun dia benar, itu pasti semata-mata datang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui Zoom ini juga kami umumkan bahwa sudah selesai kemarin pelajaran offline angkatan pertama di gedung baru. Tapi angkatan 10 bagi kelas offline. Bagi bapak-bapak ibu-ibu nanti yang tertarik datang ke TPLA, silakan ya Pak ya. Kita sudah siap dengan nanti datang bapak ibu semuanya, baik secara pribadi, ingin bersilaturahim, baik secara kekeluargaan ataupun secara rombongan, silakan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas support, dukungan, doa, dan tenaga pikiran baik moral ataupun material. Kami hanya doa kepada Allah, semoga Allah semuanya bisa membalas. Demikian saya kembalikan kepada Bu Cutrayati sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Cutrayati. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih kepada Pak Ustadz Asrizal Al-Asani beserta Bapak Muhyiddin. Mas Duki. Mas Duki, jadi lupa. Yang telah membahas ayat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di ayat ke-45 surat An-Nisa ini dapat kita maknai secara gramatikal baik ayatnya ataupun artinya. Mudah-mudahan ini juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin.